Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya. Saudara, Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus. Tim penyidik menetapkan seorang berinisial NH sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pengembangan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Total 24 orang saksi diperiksa terkait perkara dugaan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidikan terhadap kasus dugaan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih dilakukan oleh tim 9 Kejagung. Kejagung memeriksa 8 orang sebagai saksi untuk tersangka Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut ada 11 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan ini. Namun yang hadir dalam pemeriksaan hanya 8 saksi. Jamwas Rudi Margono juga menyebut salah satu saksi yang diperiksa adalah Ferryanto Hongkiriwang. Nama Ferry sebelumnya juga pernah disebut oleh kuasa hukum tersangka Don Rito yang bilang jika Ferry sebagai sumber masalah di kasus dugaan korupsi PT Asabri dan TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus dan Don Rito. Itu yang lain berapa, Pak? Misalnya hari ini kalau nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kampus Pen. 10 itu bersama Tantian sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh, iya. Masih ya. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang diri. Siap, Pak. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menegaskan belum memastikan apakah akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan dan penahanan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Febri bilang saat ini masih fokus untuk membuat kasus TPPU yang disangkakan jaksa kepada ex-Jampitsus menjadi jelas. Sebelumnya kuasa hukum ex-Jampitsus juga menyoroti sangkaan jaksa penyidik yang dinilai masih tidak jelas di kasus ini. Bahas lebih jauh soal itu, tapi masih fokus pada substansi atau materi perkaranya. Identifikasi lah ya, sejumlah kejanggalan-kejanggalan atau indikasi-indikasi persoalan dari aspek prosedur dan juga substansi dalam penanganan perkara di kejaksaan ini. Itu nanti akan kami ulas dalam pertemuan secara langsung. Juga perlu sangat berhati-hati karena Pak Eva itu permintaannya ke saya tolong jernihkan hukumnya. Jadi betul-betul harus diurai fakta-faktanya agar hukumnya jernih. Informasi terkini dari kasus ex-Jampitsus akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juga juru kamera Julian Fernando. Selamat pagi Jonah, tersangka baru berinisial NH ini apakah sudah diketahui peranannya dalam kasus ini? Ya bagaimana NH sendiri saat ini sudah ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ditahan selama 20 hari dari kemarin. Jadi terkait dengan apa hubungannya dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, NH sendiri merupakan teman dan juga satu lulusan juga dengan Febri Adriansyah. Jadi perannya ini cukup strategis atau cukup vital dikarenakan diduga peran NH adalah sebagai gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Jadi ini merupakan salah satu indikasi mungkin orang kepercayaan dalam rangka untuk mengamankan beberapa harta kekayaan dimiliki seperti adanya valuta asing ataupun adanya emas. Jadi terkait dengan peran NH ini saja menjadi sangat penting, apalagi kalau kita lihat dari hasil penggeledahan dilakukan oleh penyidik di mana ditemukan adanya uang yang sangat besar berjumlah ratusan miliar dan juga emas seberat 74 kg.
kg, maka keputusan dari penyidik untuk menahan NH ini dalam rangka untuk bisa menggali lagi keterangan lebih dalam dan juga untuk mengetahui terkait dengan bagaimana emas itu bisa didapatkan. Jadi memang dari pihak kejaksaan ini itu saja masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu ke depan atau dekat kemungkin akan ada tersangka baru di luar dari NH ini. Tapi memang terkait dengan adanya penetapan tersangka oleh kejaksaan khusus kepada inisial NH ini dititik beratkan atau dikaitkan dengan adanya harta benda yang ada dan ditemui khususnya ketika pihak penyidik melakukan penggeledahan khususnya di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Bagaimana? Jonah, lalu bagaimana dengan kelanjutan pemeriksaan saksi? Sebelumnya ada 8 saksi yang sudah diperiksa namun 3 tidak hadir. Apakah hari ini ada dijadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang belum datang? Ya, terkait dengan pemeriksaan, memang dari tim 9 sendiri menjadwalkan pemeriksaan 11 saksi, tapi dari 11, 3 mangkir. Nah, terkait dengan adanya mangkir ini dari pihak kejaksaan akan menjadwalkan ulang untuk memanggil, tentu saja dalam rangka pendalaman adanya kasus dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terkait dengan adanya pendalaman kepada 11 saksi ini sangat penting untuk mengetahui terkait dengan latar belakang dan kaitannya terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya mungkin untuk mengetahui terkait dengan adanya dugaan adanya pencucian uang, khususnya ada beberapa perusahaan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pengurusan kasus hukum, tapi juga ini terkait dengan adanya pendalaman adanya temuan emas dan juga uang berjumlah ratusan miliar. Jadi terkait dengan adanya 3 saksi yang mangkir ini dari pihak Kejaksaan Agung akan menjadwalkan ulang untuk bisa memastikan bahwa kasus ini bisa akan terus terbuka. Apakah nanti bakal ada lagi penambahan lagi di luar 11 saksi ini dari pihak Kejaksaan Agung, dari pihak tim 9 tidak menjawab secara detail, tapi yang pasti adalah fokus pertama atau fokus awal adalah memeriksa dari 11 saksi di mana 3 orang ini mangkir. Dari mana? Jika tadi soal sprindik TPPU, bagaimana dengan 3 sprindik lainnya yang sebelumnya ada Asabri, kemudian Krakatau Steel dan juga Batubara, apakah sudah ada perkembangannya dari Kejaksaan Agung? Ini bagaimana terkait dengan adanya kasus lain, khususnya yang sudah dikeluarkan dalam sprindik dari pihak Kejaksaan Agung, ini masih terus melakukan pendalaman dan apakah nanti akan dikaitkan dengan adanya pemanggilan lagi, apakah mungkin saksi terkait dengan kasus tersebut, misalkan seperti Asabri ataupun dari kasus lain, ini saja masih melakukan pendalaman. Tapi kalau kita melihat dari upaya yang dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, ini memang cukup tegas dan fokus utama yang kami lihat adalah melakukan pendalaman terlebih dahulu, khususnya adanya temuan-temuan barang bukti hasil penggeledahan. Meskipun dari pihak kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri sendiri dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa terkait dengan pendalaman ini meminta kepada pihak Kejaksaan Agung untuk tidak terburu-buru dan juga meminta untuk dipilah apakah ini masuknya ke tindak pidana korupsi ataupun lainnya. Namun yang pasti dari tim 9 ini secara tegas memastikan bahwa fokusnya adalah memeriksa adanya saksi-saksi tersebut dan melakukan pendalaman untuk melihat apakah ada hal lain atau upaya lain yang ditemukan selain adanya barang bukti yang ditemukan, khususnya ada emas dan juga uang senilai ratusan miliar rupiah. Baik, kita nantikan perkembangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan 4 sprindik yang menyeret nama ex-Jampitsus. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, dan juru kamera Julian Fernando dari Kejaksaan Agung Jakarta.